Selamat pagi sahabat Petra, Shalom, salam pirukun. Kembali kita jumpa di dalam acara Embun Pagi, Radio Petra 105,7 FM. Apa kabar sahabat Petra semuanya? Kiranya berkat Tuhan ada pada kita di pagi hari yang cerah ini, di hari baru karunia Tuhan. Bagi sahabat Petra yang saat ini kurang sehat, ya saya juga sedikit kurang sehat ini karena kecapean habis dari Tanah Karo dan Riau. Ya, kiranya kita yang kurang sehat tetap disertai diberkati Tuhan sehingga kita tidak berkeluh kesah, kita tetap berharap akan kesembuhan, kesegaran, kesehatan yang datang dari Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, sahabat Petra semuanya, kita akan bersama untuk merenungkan firman Tuhan yang adalah embun pagi sejati dari Tuhan. Maka mari kita terlebih dahulu berdoa bersama. Allah Bapa sumber kehidupan, kami mengucap syukur atas karunia pagi yang baru, hari yang baru, pemberian Tuhan. Tuhan tetap berikan kesempatan kepada kami untuk setiap hari menikmati berkat-Mu. Hari-hari kehidupan, usia yang Tuhan karuniakan kepada kami. Bahkan sampai memutih rambut kami, sampai lingsut tubuh kami, Engkau tetap menyertai memberkati, karena Engkaulah Sang Immanuel. Oleh karena itu Tuhan, kami naikkan syukur kami di pagi hari yang baru ini, karunia Tuhan ini, dan kami hendak menyandarkan akan pimpinan tangan kuasa Tuhan dan pemeliharaan tangan kasih Tuhan melalui pembacaan firman yang merupakan embun pagi sejati dari Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun kami dengan Roh Kudus sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan hati terbuka, pikiran yang jernih dituntun oleh Roh Kudus Tuhan, dan jiwa roh kami terbuka akan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami berkomitmen untuk melaksanakan amanat firman-Mu. Kami naikkan doa syukur dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup dan turun ke dalam dunia. Amin. Kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Kitab Ulangan pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-12, lengkapnya sampai dengan ayat 26, tetapi saya akan membacakan ayat 12 sampai 15. Kitab Ulangan pasal 7, lengkap ayat 12 sampai 26, saya akan membacakan ayat 12 sampai 15. Demikian firman Tuhan dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Ulangan, dengan judul perikop janji berkat. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur, serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu ataupun di antara hewanmu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Sahabat Petra, judul renungan pada embun pagi kali ini adalah mendengarkan dan melakukan.
Sahabat Petra, kita akan mengambil ilustrasi di awal renungan ini dengan contoh anak-anak yang sedang belajar atau sedang memulai latihan membaca. Nah, kalau kita memperhatikan anak kita yang masih belajar membaca di usia balita atau cucu kita, ya, kita akan memperhatikan anak itu belajar dengan antusias, dengan semangat. Senang mereka membaca, belajar ya, tentang hal yang baru, yaitu membaca huruf-huruf, membaca kata, dan membaca kalimat. Nah, sahabat Petra, kita memperhatikan kalau anak-anak itu sedang membaca, belajar membaca, mereka kemudian senang sekali melihat huruf, melihat kata, melihat kalimat, ya lalu berusaha membacanya. Walaupun mengeja dengan cara mereka yang kadang lucu ya, kadang masih wagu, kurang lancar, tetapi mereka tetap semangat. Setiap ada buku, ya ada koran, ada majalah, ya mungkin juga komik ya. Nah, kalau zaman sekarang tentunya di HP mereka melihat ya tulisan ya atau di konten-konten ada tulisan-tulisannya, mereka berusaha membaca. Nah, sahabat Petra, saya punya cerita, saya punya seorang keponakan namanya Anugerah. Dia sedang belajar membaca. Nah, ketika sudah mulai bisa membaca ya dan ingin mendemonstrasikan kemampuan membacanya, dia membaca koran dengan cara membalik. Unik ini, cara membalik koran. Ya, dan dia bisa membaca dengan lancar ketika kemampuan bacanya sudah baik. Nah, puji Tuhan anak itu sekarang sudah belajar di Jepang ya, sudah menyelesaikan studinya dan bekerja ya. Ternyata anak itu memang anak yang pintar. Nah, saudaraku, membaca merupakan salah satu keterampilan yang penting untuk hidup kita. Tidak hanya untuk anak sekolah, tidak hanya untuk mahasiswa, tetapi kita semua. Nah, para pensiunan pun penting kan pintar membaca. Kalau tanggal-tanggal muda mau gajian ya kita bisa membaca ya struk gaji, gaji pensiunan, demikian pula yang belum pensiun ya. Ataupun membaca uang ya, mata uang ya, ataupun membaca informasi di tengah masyarakat, baik melalui media massa, melalui media sosial, ataupun iber-iber, layu-layu dan yang lain. Membaca itu penting. Sehingga kalau kita sudah bisa membaca, kita akan mengerti apa pesan yang disampaikan. Dan tentu kita memperhatikan pesan yang disampaikan ya. Dan kalau memang itu amanat atau perintah, kita akan melakukan apa yang diminta, apa yang diperintahkan. Nah, sahabat Petra, tema kita adalah mendengarkan. Memang di samping tradisi atau budaya membaca, budaya mendengarkan ini lebih dahulu ada. Di zaman Perjanjian Lama, belum banyak orang bisa membaca, ya. Maka firman Tuhan disampaikan lebih dengan cara oral atau dengan cara vokal, ya, disampaikan dengan berbicara. Nabi berbicara kepada umat, bukan menyebarkan teks, ya. Taurat misalnya, tetapi dengan menyampaikan secara verbal, dengan berbicara, ya, mengucapkan. Nah, kepada umat Allah Israel, Yehuwa Allah melalui Nabi Musa menyampaikan janji Tuhan ya kepada mereka, ya. Nah, di sini di dalam kitab Ulangan ini Yehuwa Allah menyampaikan betapa Allah itu menyampaikan perjanjiannya ya kepada umat, bahwa Yehuwa Allah Israel itu sangat mengasihi mereka, memberkati mereka, dan mereka menjadi bangsa yang besar ya, seturut dengan perjanjian kepada Abraham dulu ya. Di ayat 13 dia mengatakan, ini Nabi menyampaikan kepada umat Allah Israel, ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak ya, dan janji-janji seterusnya dari isi perjanjian itu. Nah, saudara, di sini Allah menyampaikan janjinya, dan kita tahu
janji Allah itu bukan janji kosong, ya, pepesan kosong. Seperti banyak peristiwa setelah pilkada, pileg atau pilpres itu masyarakat menagih, ya, janji-janji para kontestan, ya, ketika mereka sudah terpilih menjadi pejabat, baik pejabat di pemerintah pusat, pemerintah daerah ataupun anggota legislatif, ya. Janji Tuhan tidak seperti itu yang seringkali diingkari atau tidak dilakukan setelah mereka menjadi pejabat. Allah adalah Allah yang setia memenuhi janjinya. Apa isi janji Allah kepada umat Allah Israel itu? Ya, bahwa Yehuwa Allah akan memberikan berkat kepada semua warga umat, ya, warga bangsa. Ya, dimulai dengan menunjukkan bagaimana janji Tuhan memelihara, ya, umat Allah Israel, memenuhi kebutuhan pangannya dengan hasil bumi yang berlimpah, ya, serta juga menjauhkan mereka dari sakit penyakit. Ayat 15 dikatakan, Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu dan tidak ada satu dari wabah celaka, ya, yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu. Nah, sahabat Petra, hal ini ternyata akan dipenuhi benar oleh Yehuwa Allah. Ya, dengan catatan umat kiranya setia kepada Allah, tidak menyembah kepada ilah-ilah lain, ilah-ilah dari bangsa lain. Dan Allah sungguh akan menjadikan mereka bangsa yang besar, bangsa yang bisa berhadapan, ya, bahkan kalau perlu melawan bangsa-bangsa yang lain yang memusuhi mereka dengan perang. Walaupun mereka ini bangsa yang relatif jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan bangsa-bangsa sekitar, misalnya bangsa Mesir, bangsa Babel, ya, bangsa Persia dan yang lain. Tetapi sahabat Petra, Yehuwa Allah menunjukkan kepada mereka janji Tuhan. Ya, mereka akan bisa menghadapi bangsa yang lebih besar jumlahnya, yang kuat dengan armada atau laskar perang yang perkasa, dengan persenjataan yang luar biasa. Ya, bahkan Tuhan Allah menyatakan bahwa ia akan berperang, ya. Allah, Yehuwa Allah Israel akan turun gelanggang, turun ke medan, ya, berperang, ya, mengusir, bahkan, ya, menaklukkan bangsa-bangsa yang lain itu. Oleh karena itu bangsa lain diteguhkan imannya oleh Nabi Tuhan, dalam hal ini Musa. Untuk apa? Tidak perlu takut dan gentar, ya, karena Tuhan Allah sendiri akan memberikan keunggulan kepada umat. Kita bisa membaca nanti lengkap dari ayat 17 sampai 24 dalam pernyataan Allah tentang bagaimana bangsa Israel menghadapi bangsa-bangsa lain dan menaklukkannya. Nah, sahabat Petra, janji Tuhan ini tidak hanya berlaku pada umat Allah Israel, tetapi kepada bangsa-bangsa yang lain keturunan Abraham yang percaya kepada Allah, kepada Yehuwa Allah, ya, dan juga kepada umat yang percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu catatan penting dari firman Tuhan yang kita terima hari ini, Tuhan akan memenuhi janjinya, lengkap, sempurna, tidak ada yang diingkari. Manakala umat, termasuk kita semua sahabat Petra, untuk taat dan setia kepada Allah, tidak menyembah Allah lain, dan mendengarkan peraturan-peraturannya, mendengarkan perintah-perintahnya, mendengarkan larangan-larangannya. Tentu perintah, amanat, firman itu harus dilakukan, dikerjakan. Dan larangan-larangan itu tidak dilakukan, ya. Tetapi secara umum bisa kita simpulkan bahwa janji berkat dari Tuhan itu akan lengkap, sempurna dipenuhi oleh Allah ketika kita sungguh percaya kepada Allah, tidak percaya kepada ilah lain, tidak mengandalkan kepada ilah lain, bahkan kepada manusia sekalipun, tapi mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan melakukan
firman-Nya, melakukan peraturan-peraturannya yang kita telah dengar, yang telah kita baca, yaitu firman Tuhan dari Alkitab atau kitab suci. Ini penting saudaraku, bahwa segala yang kita dengar sebagai peraturan-peraturan yang benar, yang baik itu harus dilakukan. Ada contoh dalam kehidupan berbangsa bernegara, kalau orang itu dilantik jadi pejabat, baik itu pejabat eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif, ya, aparat hukum, ya. Ketika kita membaca ya janji atau sumpah, itu kan luar biasa baik ya, saudaraku. Nah, pejabat negara tentunya seharusnya apa yang dia ucapkan, tidak hanya yang dia dengar, apa yang dia ucapkan itu harusnya ditepati, dilakukan. Nah, banyak kasus sekarang ini para pejabat yang telah terpilih itu tidak melakukan apa yang mereka dengar, apa yang mereka baca, yaitu peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan negara, bahkan melanggarnya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Hari-hari ini kita melihat demonstrasi yang luar biasa. Sayangnya demo itu diwarnai dengan anarki, ya, melakukan tindak kericuhan yang itu tidak benar tentunya. Tetapi bahwa itu terjadi karena ada orang-orang yang mengingkari peraturan-peraturan, tidak setia pada hukum, tidak setia pada komitmen bersama yang telah disepakati, ya, yang merupakan produk ya negara itu. Nah, sahabat Petra, sebagai orang beriman, kita sudah mendengar janji Tuhan. Sekali lagi bukan janji pejabat ya, janji Tuhan ini, janji Allah ya yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu, bahwa Ia memberikan berkat kepada siapa? Kepada mereka yang mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan hukum-hukum Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan, dan mengerjakannya dan melakukannya, bukan sekedar mendengar, membaca, tetapi sungguh mengerjakannya dengan tekun, dengan setia di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kiranya saudara, hari ini kita semua dimampukan untuk setelah mendengar firman Tuhan, kita melakukannya sepanjang hari ini, dari pagi sampai malam nanti. Dan lihat, janji berkat itu dinyatakan kepada kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita, sejenak kita mengambil saat hening, dan mari sahabat Petra, kita berdoa kembali. Allah sumber kehidupan, Allah sumber berkat, Allah sumber cinta kasih yang boleh memelihara kami semua. Terima kasih atas janji-Mu yang telah Engkau nyatakan melalui kitab Ulangan yang boleh kami baca pagi hari ini. Sungguh ini menjadi embun pagi yang menyegarkan kehidupan kami. Di tengah kehidupan yang penuh tantangan, cobaan, tetapi juga pengingkaran terhadap janji-janji yang diucapkan, pengingkaran terhadap hukum-hukum dan peraturan, baik bernegara, terlebih peraturan-peraturan, hukum-hukum dari Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh menyejukkan hati kami dengan janji-Mu yang luar biasa. Dan kami percaya janji-Mu bukan janji kosong. Tetapi dalam iman kami percaya janji-Mu akan dinyatakan, ya dan amin. Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu sendiri. Kami mengucap syukur atas janji Tuhan kepada semua umat percaya kepadamu. Tuhan, dengan ketegaran hati, dengan semangat iman yang menyala, kami akan melangkah dalam kehidupan kami hari ini. Baik kami yang bekerja, kami yang sedang belajar, walaupun hari ini adalah hari libur nasional, kami boleh menjalani kehidupan kami hari ini dengan tenang, dengan damai, dengan penuh harapan akan masa depan yang lebih baik. Di tengah situasi bangsa dan negara kami yang kurang baik, kami bersyukur hari-hari ini semakin kondusif, dan kami semakin percaya bahwa janji berkat Tuhan akan dicurahkan atas Indonesia, manakala kami sebagai bangsa, sebagai umat, boleh melakukan
firman-Mu, melakukan hukum-hukum-Mu, peraturan-peraturan-Mu dengan setia. Dan kami umat percaya di dalam Tuhan Yesus, ketika kami boleh setia akan firman-Mu, melakukan apa yang Engkau kehendaki, yaitu jalan kebenaran di dalam Tuhan Yesus, maka Tuhan akan memberkati kami semua umat-Mu, umat percaya. Dan kami berdoa untuk Indonesia, kiranya Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati kota kami, daerah istimewa Yogyakarta. Dengan berkat keamanan, ketenteraman, keadilan, kesejahteraan bagi seluruh warga daerah ini. Juga kepada seluruh warga negara ini, warga bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Gembala Agung kami. Amin. Sahabat Petra, demikian renungan embun pagi hari ini. Kiranya sungguh berkat Tuhan terus turun atas kita hari ini, seturut dengan janjinya. Dan ingat, kerjakan apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita baca, yaitu firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan. Dan tentu jangan lakukan larangannya. Tuhan memberkati. Shalom, salam birukun.